Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurhidayati dengan NIM G00240442 akan mempresentasikan praktikum anatomi, sistem respirasi, dan juga sistem sirkulasi. Yang pertama-tama soal untuk nomor 1, sistem respiratoria superior. Jadi yang pertama anatomi sistem respirasi. Yang pertama itu ada yang namanya di bagian kavum nasi. Nah, di kavitas nasi itu ada yang namanya zona konduksi dan juga zona respirasi. Di zona konduksi sendiri itu terdiri yang berfungsi untuk menyaring, menghangatkan, dan melembabkan udara ke pulmo. Sedangkan zona respirasi itu berfungsi sebagai pertukaran gas yang berada di alveolus. Kemudian di kavitas nasi terdapat 3 zona. Yang pertama regio olfaktoria sebagai indera pembau, kemudian regio respiratoria sebagai jalur masuknya udara, dan vestibulum nasi sebagai tempat masuknya udara. Kemudian di kavitas nasi itu ada beberapa pars. Yang pertama itu adalah pars membranacea dan pars cartilaginea dan pars osteocoana. Nah, jadi di sini terlihat ada 2 buah pintu. Yang pertama itu ada nares sebagai pintu masuk udara di bagian luar dan coana sebagai pintu yang menghubungkan dengan faring. Kemudian di sini juga ada yang namanya itu sinus paranasalis. Nah, di sinus paranasalis yang akan terhubung ke kavitas nasi. Kemudian ada beberapa sinus-sinus lainnya seperti sinus frontal, sinus etmoidal, dan sphenoidal, dan maxillaris. Nah, kemudian sinus sphenoidalis adalah sinus nasi superior, yaitu merupakan bagian dari sphenoetmoidal, etmoidal posterior. Meatus nasi media ada maxillaris, etmoidal media, dan etmoidal inferior. Kemudian ada frontalis, dan meatus nasi inferior merupakan muara dari ductus nasolacrimal. Kemudian ada di bagian faring. Nah, di bagian faring ini terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama itu ada yang namanya nasofaring yang berhubungan langsung dengan telinga melalui opte. Kemudian ada orofaring dan juga laryngofaring. Kemudian di faring sendiri itu ada otot sirkular atau constrictor dan juga longitudinal. Otot sirkular itu sendiri berfungsi sebagai mendorong makanan ke esofagus sebagai cricocaringeus yang berperan sebagai sphincter, dan juga longitudinal yang berperan sebagai elevasi faring dan juga laring saat menelan. Kemudian di faring sendiri ada yang namanya itu annulus wire yang merupakan barir infeksi terutama saat kita kecil sebagai sistem pertahanan tubuh. Setelah itu ada yang namanya laring. Nah, di laring itu terdiri dari yang namanya tulang asli dan juga tulang rawan. Nah, tulang rawannya itu terdiri atau kartilagineanya terdiri dari tulang yang bersifat tunggal dan juga sepasang. Tulang-tulang yang bersifat tunggal itu tuh ada tiroid, cricoid, dan epiglottis. Sedangkan yang sepasang itu ada artenoid, corniculata, dan cuneiform. Kemudian ini juga berfungsi sebagai menelan, gerakan langsung ke atas dan ke depan laringeal tutup esofagus, kemudian dia akan membuka. Setelah itu di laring juga terdapat pita suara. Nah, di pita suara ini disebut juga dengan plica vocalis. Ketika dia quiet respiration, maka pita suaranya itu akan terbuka. Tapi ketika kita force inspiration atau bernafas dengan kencang, maka adduksi force vokalis akan berbentuk seperti gambar yang B. Kemudian kita berfonasi, maka dia akan menutup seperti gambar C, dan effort closure dia akan menutup seperti gambar D, dan ketika dia shallowing, dia itu akan ditutup oleh epiglottis. Nah, setelah itu ada yang namanya trakea. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan sistem respirasi inferior yang ada di nomor 3. Nah, di trakea itu sudah masuk terletak di VC6 sampai tepi superior VTH5, yang mana cincin kartilago hyalinnya itu berbentuk huruf C. Kemudian di trakea sendiri itu ada yang namanya reseptor batuk yang disebut dengan karina. Nah, di antara trakea ini nanti akan bercabang menjadi bronkus primary, dexter, dan juga sinister.
Di posterior tertutup oleh membrana fibromuskular yang di sana pun ada yang namanya musculus trachealis dan juga jaringan pengikat elastis dengan diameter trakea bisa berubah. Kemudian di sini ada bronkus sebagai conduction zone, yang mana bronkus sendiri itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada dexter dan juga sinister. Nah, apa sih perbedaan antara bronkus dexter dan juga sinister? Bronkus dexter itu jauh lebih pendek, lebar dan juga tegak, sedangkan bronkus sinister itu dia lebih panjang, sempit dan juga datar. Kemudian dikarenakan struktur anatomi yang demikian, bronkus dexter itu lebih mudah terkena infeksi. Setelah masuk ke zona bronkus primarius, selanjutnya itu ada yang namanya zona bronkus secundus, yang mana di sini di dexter itu terdiri dari 3 cabang sesuai dengan lobusnya, kemudian yang sinister juga sesuai dengan lobusnya, yang mana kalau di dexter itu masuknya hilum VT5 pulmonal, yang mana bagiannya itu ada satu bagian epartenalis dan hipertenalis. Sedangkan di sinister itu terletak di VT6, yaitu ada 2 bagian hiperstenalis. Setelah itu ada yang namanya itu bronkus tertius, yang mana jumlah dexter lebih banyak dibanding sinister. Yang dexter itu berjumlah 10 buah, sedangkan yang sinister itu berjumlah 8 hingga 9 buah. Yang ini akan memasuk respiratory zone, yang mana terdiri dari bronchiolus terminalis, bronchiolus respiratorius, ductus, dan saccus alveolaris dan alveoli. Kemudian di bagian inferior atau zona konduksinya terdapat yang namanya itu pulmo. Pulmo sendiri di atas kota 1 masuk ke dasar leher. Nah, pulmo itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu dexter dan juga sinister. Nah, di pulmo sendiri yang di bagian dexternya itu terdapat beberapa organ-organ penting. Seperti yang bisa kita lihat di sini, ada yang namanya itu middle and inferior lobar bronchus, kemudian ada pleural sleeve, pulmonary artery, horizontal fissure. Nah, di sini itu ada horizontal fissure dan juga oblique fissure. Nah, di bagian hilum of pulmodexter terdiri dari beberapa bagian penting. Yang pertama terdiri dari vena pulmonari, habis itu pleural sleeve, pulmonary arterial, bronchial vessel, dan superior lobar bronchus dan inferior lobar bronchus dan bronchus pulmonari, lymphatic node, serta middle lobar bronchus dan pulmonary ligament. Ligamentum pulmonalis adalah proyeksi pleura ke arah inferior, menstabilkan yang namanya pesui lobus inferior yang mengakomodasi gerakan naik turun struktur diradik saat bernafas. Setelah itu ada yang namanya itu pulmo di bagian sinister yang terdiri dari beberapa bagian penting. Nah, di bagian penting tersebut ada yang namanya tuh apex dan juga basis. Apex yang di bagian atas, basis yang di bagian bawah. Kemudian di sini juga terdapat yang namanya tonjolan kecil yang disebut juga dengan lingula. Kemudian kalau misalnya yang bagian dexter tadi terletak di SIC2 hingga SIC6, kalau si sinister itu terletak di SIC2 hingga SIC6, sama seperti yang dexter tadi. Setelah itu dia memiliki hilum of pulmonary lungs. Nah, apa aja sih bagian dari hilum of pulmonary? Bagian penting di hilum of pulmonary itu yang pertama ada arteri pulmonari, bronchial vessel, left main bronchus, inferior lobar bronchus, kemudian ada superior lobar bronchus, pleural sleeve, dan bronchus pulmonary lymphatic node, serta pulmonary veins dan pulmonary ligaments. Kemudian, nah ini adalah struktur yang membedakan radix pulmonary antara dexter dan juga sinister. Di dexter itu dia lebih kompleks dibanding sinister, yang mana di dexter sendiri bisa kita lihat ada bronchus epartenalis dan arteri pulmonalis, 2 bronchus hiperterialis dan vena pulmonalis, serta segmen apico posterius segmen 1 dan segmen 3. Kemudian di sini di bagian sinister ada arteri pulmonalis, 2 bronchus hiperterialis dan vena pulmonalis, yang mana di sini arteri vena brachialis, nervi dan vasa lymphatica. Kemudian dari bagian pelapis pleura sendiri ada yang namanya itu bagian pelapis pulmo sendiri ada yang namanya pleura. Nah, di
pleura ini ada yang namanya itu parietalis atau GSA. Parietalis berarti di bagian luar, itu tuh berarti dapat merangsang nyeri, yang mana dia itu terletak di nervus intercostalis dan diafragma dan nervus phrenicus. Kemudian di sini juga ada visceralis yang merupakan tidak terasa nyeri atau GVA. Kemudian pleura sendiri itu terbagi menjadi parietalis dan juga visceralis seperti yang kita lihat di sini. Yang mana yang parietalis sendiri itu terletak di bagian luar, sedangkan yang visceralis sendiri terletak di bagian dalam. Sisanya bisa kita lihat di gambar. Di sini dibatasi jadi antara traktus respiratorius dengan perut itu dibatasi oleh yang namanya itu diafragma atau diafragma. Nah, ini adalah bagian secara keseluruhan yang terdapat di traktus respiratorius superior hingga inferior. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cor. Jadi cor itu berasal dari bahasa Yunani atau cordia yang berfungsi sebagai memompa darah ke seluruh tubuh. Yang mempelajari cor disebut juga dengan kardiologi. Jadi si cor ini terletak di mediastinum seperti ruang khayal medius terbungkus oleh perikardium yang dilekatkan pada corpus sterni oleh ligamentum sternopericardiaca, dilekatkan oleh diafragma oleh ligamentum pericardioprenica. Pada manusia ini bisa kita lihat batas jantung. Yang pertama di kanan atas itu ada di SIC2, kanan bawah itu ada di SIC4, kiri atas itu ada di SIC2, serta kiri bawah itu ada di SIC4 atau 5 di linea midclavicularis. Kemudian cor sendiri itu dieratkan oleh cavitas thoracis, yang mana ada 4 ligamentum yang menguatkan. Yang pertama itu ada dengan corpus sterni, ada ligamentum sternopericardiaca, ada ligamentum processus xiphoideus, berarti dia melekat dengan xiphoideus, yang mana nama ligamentumnya adalah ligamentum xipopericardiaca. Kemudian dengan diafragma adalah ligamentum pericardioprenica, vertebrae itu ligamentum vertebropericardiaca. Kemudian di sini itu kita bisa ada suatu ruang yang kita jumpai atau sebuah kantong yang kita sebut juga dengan perikardium. Nah, si perikardium itu adalah kantong fibrosa pembungkus kor yang menempati sebagian besar mediastinum medium yang terdiri dari lamina fibrosa dan lamina serosa. Nah, kalau bisa kita lihat di si gambar ini, yang di bagian luar itu adalah lamina fibrosa, sedangkan yang di bagian dalam adalah lamina serosa. Setelah itu ada yang fasa darah dari fibrosa perikardii ini adalah arteri pericardioprenica. Kemudian dia itu merupakan cabang dari arteri koronaria. Struktur dinding kor itu terdiri dari epikardium, miokardium, dan endokardium. Setelah itu ada struktur eksterna dari kor. Kor berbentuk piramid yang di atasnya itu disebut dengan apex cordis yang dibentuk dengan terletak di SIC5, lokasinya itu di ictus cordis. Ada fasies pada kor terdiri dari beberapa. Yang pertama itu adalah fasies sternocostalis, ada fasies pulmonalis, ada fasies diafragmatica. Kemudian di sini itu ruang pada kor itu berfungsi untuk memompa darah oleh di tubuh. Jadi ruang-ruang di kor itu ada yang namanya atrium. Atrium itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu atrium dextrum, yang ke selanjutnya itu ada atrium sinistrum. Atrium dextrum adalah bagian kor paling kanan atas, menerima darah dari semua jaringan kecuali pulmo. Penerima darah dari vena cava superior, sinus coronarius, dan vena cordis minimae. Dan atrium sinistrum itu di bagian cor bagian kiri menerima darah dari vena pulmonalis dextra, sinistra, dan superior et inferior. Ada yang namanya tuh atrium dextrum. Nah, dia itu bisa kita lihat lokasinya ada di bagian kanan atas. Nah, dia itu dipisahkan oleh crista terminalis. Di sini ada yang namanya tuh ostium tricuspidalis dilengkapi dengan furfura tricuspidalis. Dimuarai oleh vena cava superior, ostium vena cava superior, vena cava inferior, ostium vena cava inferior, sinus coronarius, dan vena cordis mamae.
Kemudian ada atrium sinistrum yang terdiri dari vena, venarum cavarum, dan auricula sinistra. Nah, dimuarai oleh vena pulmonalis dextra, pulmonalis sinistra superior, dan pulmonalis sinistra inferior. Kemudian di sini juga terdapat yang namanya ventriculus dexter. Pada posisi anatomis, ventriculus dexter dibentuk sebagai anterior chord sebagai spesies diafragma. Kemudian ventriculus dexter sendiri dia itu terletak di ventral atrium dexter. Cavitas ventriculus berbentuk U. Pada tepi inferior ventriculus dexter menerima darah venosa atrium dextrum. Dan ostium atrioventricularis dilengkapi oleh valvula atrioventricularis. Pada tepi kranial terdapat cornus arteriosus. Kemudian di sini juga ada yang namanya ventriculus sinister yang lebih tebal 3 kali lipat dibanding dengan ventriculus dexter. Karena dia berfungsi sebagai pemompa darah ke seluruh tubuh. Makanya anatomis dari ventriculus sinister itu lebih tebal. Kemudian ada yang namanya skeleton cordis yang terdiri dari annulus fibrosus cordis, kemudian trigonum fibrosum, pars membranacea, dan tendo infundibuli ventriculare. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang tractus respiratorius dan juga tentang cor. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.